Alright guys, welcome back di my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Dan thank you so much buat teman-teman semua yang udah support YouTube channel ini. Finally kita reach 70,000 subscribers dan thank you so much ya. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin ucapkan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu support channel ini. Semoga kiranya impact yang saya bisa berikan melalui video upload yang saya lakukan almost every day itu bisa memberikan impact yang positif. So thank you banget buat teman-teman sekali lagi yang udah subscribe channel ini. Semoga kiranya ya kita semua diberkati dengan kesehatan dan juga kelancaran dalam menjalankan setiap aktivitas. Thank you guys, thank you. And by the way, happy weekend teman-teman. Di update kali ini kita akan bahas sedikit situasi daripada BNB karena 4 hari lalu kita sempat discuss tentang situasi BNB. Sebenarnya bullish scenario-nya bisa dikatakan cukup ideal. Cuma sayangnya kayaknya yang inverted cup and handle pattern ini terakhir kali kita bahas itu harus banget dibahas ya. Harus banget dipantau dan diperhatikan ya. Makanya di sini saya berikan sebuah teks yang cukup detail di situ, waspada terhadap pattern ini gitu. Sebenarnya kesempatan untuk BNB rebound itu adalah bergantung daripada trendline yang terbentuk di time frame daily. Jadi kenapa saya merasa ini perlu banget saya update ke teman-teman, karena ternyata situasi kita saat ini itu di time frame daily sudah menembus trendline tersebut ya. Jadi kalau kita bisa lihat dan kita bisa considering, menurut saya ini adalah satu skenario yang perlu banget kita pantau terhadap BNB. Jadi buat teman-teman mungkin yang lagi aktif trading di spot market atau di futures market, menurut saya ini adalah satu buah peluang, but at the same time satu buah situasi di mana kita harus lebih waspada ya. Yang pertama yang perlu di note adalah situasi kita saat ini itu betul-betul testing terhadap area major supportnya ya. Jadi major support ini lagi berusaha untuk dites dan menurut saya ini tuh sangat rapuh ya teman-teman. Kenapa saya katakan sangat rapuh? Kalau misalnya saya munculkan kembali si exponential moving average, kita posisinya itu sudah bergerak di bawah moving average, kemudian kedua kita sudah bergerak di bawah trendline, dan ketiga support dan resistance yang ada di level ini itu menurut saya nggak terlalu powerful ya. Jadi kalaupun kita tarik Fibonacci retracement dari paling bawahnya ke bagian paling atasnya ya, which is di sini, ini tuh paling baru kisaran Fibo 38,2 maybe ya, bahkan jauh dari Fibo 38,2. Jadi kita bisa bilang range price ini itu nggak terlalu signifikan, nggak terlalu strong untuk nahan pergerakan pada BNB. Nah sementara kalau misalnya area atau level tersebut berhasil di break, justru ini jadi menarik karena kita bisa lihat area Fibo 50% nya itu ternyata sejajar dengan si support and resistance yang cukup major pada pergerakan tanggal 26 Juni, 9 Juli, dan juga di 26 Juli ya. Jadi di level itu pernah memberikan impact yang lumayan signifikan. Bahkan nanti mungkin kalau kita breakdown di time frame yang lebih kecil, teman-teman bisa lihat lebih detail ya. Jadi kalau misalkan untuk saat ini di time frame daily, saya bisa bilang kita nggak terlalu bagus posisinya karena pertama kita sudah break dari beberapa key level yang tadi sempat saya mention, dan saya pikir ada possibility kita bisa lihat dia turun lebih jauh ya. Jadi mungkin prosesnya lebih kurang mirip seperti yang ada pada si Ethereum ataupun yang terakhir kita bahas di Bitcoin. Jadi bisa jadi semacam ABC corrective pattern, dan mungkin wave 4 kita itu confirm finishnya itu adalah setelah testing level $250 pada BNB ya. Jadi untuk teman-teman mungkin kalau misalkan yang aktif trading di spot, somehow saya ngelihat di sini cukup risky kalau misalnya kita memutuskan untuk beli di harga sekarang, karena support resistance-nya pertama nggak terlalu strong dan nggak terlalu powerful dibandingkan dengan situasi yang di sebelah yang sebelumnya ya, which is itu di $250. Nah kemudian kalau teman-teman lihat dari time frame 4 jamnya, ini sebenarnya sudah melengkapi yang kita bahas waktu lalu, yaitu antara dia bisa membentuk semacam head and shoulders atau sebatas kita bilang membentuk semacam inverted cup and handle pattern. Jadi kalau misalnya saat ini kita lihat, ini cukup jelas ya bahwa kita membentuk semacam inverted cup and handle, dan waktu lalu sempat kita mention juga tentang area order block di kisaran level 307 sampai $308, dan rupanya pada level tersebut betul-betul kita mendapati rejection ya yang sangat signifikan. Bahkan dia langsung turun sekitar dari area tersebut, dia turun sekitar lebih kurangnya 9,7%. Jadi ya ini bisa menjadi bisa dibilang ya apa ya,
menunjukkan lah bahwa momentum selling pressure-nya itu menurut saya cukup signifikan. Jadi kalau misalnya dibilang beli sekarang tuh oke nggak sih? Menurut saya sih cukup beresiko teman-teman. Nah kemudian ini adalah area yang kita tandai pada time frame daily juga. Menurut saya ini $250 tuh memiliki impact ya. Itu sebenarnya agak di bagian bawahnya lagi. Cuma kalau misalnya based on hourly time frame di sini tuh punya impact ya. Itu di kisaran area range $273. Makanya kalau misalnya area ini berhasil di break ya, saya bisa bilang nggak ada area support lagi yang mungkin punya impact lebih besar lagi dibandingin level $250 ya. Ini kalau si X-nya kecil-kecil saya geser ya, kalian bisa lihat ya seberapa dia memberikan impact terhadap pergerakan harga BNB dari range price tersebut ya. Sebelumnya merupakan support, kemudian jadi resistance, and then di flip berubah menjadi support, dan sekarang pun menjadi support. Jadi kalau misalnya area tersebut berhasil di break, dia tidak hanya merupakan inverted cup and handle, jadi bukan hanya neckline dari inverted cup and handle, dan mungkin juga kalau saya tambahkan lagi di sampingnya seperti ini, bukan juga hanya sekedar head and shoulders punya neckline, tapi dia merupakan area major support yang mana memiliki impact cukup penting berdasarkan historical datanya. Oke, nah sebelumnya dia berhasil sempat breakout ya dari si triangle patternnya, but then seperti yang kita bisa sama-sama lihat dia mendapati rejection pada area order blocknya dan signifikan drop kenceng banget sampai akhirnya dia sekarang berada di area yang kita bisa consider sebagai major supportnya. Kalau dilihat dari exponential moving average, ini harusnya posisi kita sudah under exponential moving average. Jadi untuk situasi saat ini either kita hanya sideways untuk beberapa periode waktu, di mana sideways ini bisa menjadi dampak bisa diistilahkan ya sebagai proses base apa istilah kita bilang, create semacam base di level ini, kemudian dia drop lagi ya untuk area yang lebih rendah ya. Karena sampai dengan saat ini memang ini karena weekend ya, terus kita lihat penurunan yang terjadi itu di akhir pekan. Jadi Sabtu sama Minggu mungkin para pelaku pasar nggak mau terlalu banyak mengambil action, jadi saya pikir ya ini belum bisa merepresentasikan pergerakan dari keseluruhan market ya. Yang menarik adalah kalau misalkan kita lebih detail lagi di time frame yang lebih kecil, saya pengen tunjukin ke teman-teman bahwa situasi kita setelah sebelumnya sempat ke hold di level ini ya, kita kemudian itu nggak pernah lebih tinggi dari range price situasi saat ini. Oke, jadi kalau misalnya ini saya slide sedikit, terus kita lihat di sini ya sudah break kembali dari area tersebut. Jadi sorry saya sejar-jarkan dulu biar teman-teman enak ya, kelihatannya bisa lebih clear ya. Oke, nah ini sudah berhasil di break dan area order block yang baru itu di kisaran range price ini. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini kita lagi testing terhadap area tersebut ya. Kalau misalnya kita mendapati dia reject lagi, maka ini harusnya menjadi dampak yang tidak terlalu positif untuk pergerakan pada si BNB atau Binance sendiri. Jadi untuk time frame 1 jam pun kita sama-sama lihat ya, situasi kita baik itu secara stokastik pun sudah menunjukkan kita masuk ke area overbought-nya. Jadi somehow menurut saya ini kayak tinggal masalah konfirmasi aja sih teman-teman ya. Jadi tinggal masalah konfirmasi aja ya. Bisa dilihat juga di sini berpotensi membentuk semacam sebuah ascending channel. Jadi rejection, kemudian dia maybe kepantau sekali lagi, baru kemudian dia drop. Itu bisa terjadi pada pergerakan BNB. Jadi dari sisi spotnya saya rasa belum terlalu ideal ya untuk kita melakukan transaksi beli, karena kita lihat dia belum break dari area yang bisa dibilang key levelnya dia. Jadi kalau misalkan dia belum terkonfirmasi, menurut saya beli di sini lumayan agak gambling teman-teman. Sementara tentu saja kalau misalkan dari sisi trader, saya lebih prefer mencari opportunity untuk melakukan short dengan area stop loss placement yang bisa lebih agak secure ya, mungkin di atas area ini atau di atas area ini. Tapi menurut saya saat ini pun momentum masih dipegang full oleh si para buyersnya. Jadi until dia break dari beberapa level tertentu, menurut saya belum ideal untuk dilakukan short. Cuman memang secara setup dan secara struktur market itu udah cukup oke ya untuk kita considering melakukan short di BNB. Oke, jadi ini juga disclaimer teman-teman, bukan berarti saya di sini ingin memberikan ajakan untuk melakukan transaksi. Please everyone, make sure kalian bijaksana ya dalam memanfaatkan isi konten yang saya sampaikan. Semoga kiranya konten ini bisa memberikan manfaat dan impact yang positif. So once again, thank you so much buat teman-teman support yang sudah men-subscribe channel ini. Hopefully saya bisa terus memberikan impact yang positif lagi ke depannya, dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and bye-bye.